Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kenalin nama aku Berliana Meliratua. Halo. Hai. Hai, jadi aku bakal ngasih tahu sedikit latar belakang terjadinya persaingan antara TikTok Shop dengan pasar tradisional. Salah satunya TikTok Shop ini. Setelah bergabung dengan Tokopedia, TikTok Shop kini resmi berfokus pada integritas e-commerce. Hal ini bisa menyebabkan kesenjangan antara pasar tradisional dengan pasar digital. Karena dari segi ekonomi, mereka bisa kehilangan pelanggan dan berpotensi untuk gulung tikar. Jadi apa aja sih konsep persaingan ekonomi antara pedagang tradisional dengan TikTok Shop? Yuk dengerin penjelasannya. Sekarang aku bakal jelasin konsep topik ekonominya. Bakal bahas poin pertamanya yaitu struktur pasar dan persaingan. Jadi antara pasar tradisional itu bersaing loh secara fisik dan lokal. Sedangkan TikTok Shop dia bersaing di skala global. Jadi untuk contohnya dari si pasar Tanah Abang sebagai pasar tradisional dan TikTok Shop sebagai pasar digitalnya. Di struktur pasarnya aja udah kelihatan. Dari skala global sama tradisional itu benar-benar beda kekuatannya kan. Terus yang poin kedua ada strategi harga dan biaya. Nah di sini tulis persaingan pasar Tanah Abang versus TikTok Shop. Pasar tradisional bersifat lokal, fisik, kurang efisien, tidak menyesuaikan kemajuan dari si globalisasi ini. Tapi untuk TikTok Shop dia mendominasi pasar global dan penetapan harga predatory. Poin ketiga yang terakhir, kemarin topiknya di 2023 terkait ditutupnya TikTok Shop gara-gara UMKM dan segala macam, dan itu sebab dampak ekonomi dan sosial dari hal tersebut. Saya akan menjelaskan mengenai analisis pasar TikTok yang masuk ke dalam persaingan monopolistik. Yang pertama itu adanya peran ganda. TikTok ini punya peran ganda di satu sisi sebagai media sosial yang menguasai data dan tren, di sisi lain sebagai platform jual beli. Yang kedua itu ada penyalahgunaan algoritma. Kekhawatiran utamanya itu adanya penyalahgunaan di mana TikTok bisa saja memprioritaskan produk dari TikTok Shop sendiri atau produk import sehingga UMKM lokal itu menjadi kalah saing. Dan bisa kita kenal adanya FYP. FYP ini bisa menampilkan konten yang sangat tepat sasaran sesuai dengan minat para penggunanya. Ini tuh menyebabkan pelanggan menjadi lebih dikenal dan lebih percaya dengan TikTok. Selain itu, TikTok juga memberikan akses live kepada para penjualnya, yang mana penjual dan pembeli bisa berinteraksi secara langsung tanpa harus bertemu. Kita bisa lihat dalam setiap video yang ada di TikTok itu selalu ada keranjang kuning. Nah, akibat dari inovasi ini itu TikTok menjadi mendominasi pasar. Di sisi lain, pasar tradisional juga semakin tersingkirkan karena mayoritas penjual pasar tradisional itu sudah berusia lanjut, jadi kurang paham akan teknologi. Apalagi pendaftaran TikTok ini cukup rumit. Tiga itu adanya predatory pricing. Itu menjual dengan harga yang sangat rendah untuk menyingkirkan pesaing. Yang empat itu ada akuisisi Tokopedia. Setelah TikTok meluncurkan TikTok Shop dan menjalin kerjasama dengan Tokopedia, munculnya kekhawatiran soal dominasi pasar atau bahkan potensi monopoli. Ini menggambarkan potensi kekuatan monopoli di mana TikTok itu punya kendali besar terhadap pasar. Dan apa aja sih dampak-dampaknya? Nanti akan jelaskan sama teman saya Berli. Kita akan ngebahas yang positifnya dulu ya. Yang positif yang pertama adalah pedagang atau UMKM bisa menjangkau konsumen di seluruh Indonesia tanpa modal besar, teman-teman. Jadi nggak ada biaya sewa ruko dan tawar-menawar offline. Yang kedua adalah pedagang bisa belajar adaptasi ke dunia online atau melek digital. Jadi yang melek digital itu bukan hanya kaum muda. Yang ketiga adalah banyak lapangan kerja yang akan terjadi. Yang keempat adalah konsumen jadi lebih untung nih teman-teman, karena di pasar online itu ada diskon sama cashback. Tapi dibalik semuanya itu, ini ada loh negatifnya. Yang pertama adalah ketergantungan pada TikTok. Jadi mau nggak mau kita harus ikut algoritmanya TikTok atau aturannya TikTok. Yang kedua adalah perang harga yang tidak sehat antara pedagang online dan pedagang offline. Jadi agak sedikit tumpang tindih nih teman-teman. Jadi yang ketiga adalah dominasi ekonomi orang asing. Rata-rata orang luar. Jadi UMKM itu
bisa tersingkir. Yang keempat adalah risiko memanipulasi opini dan referensi, teman-teman. Pernah gak sih kamu sadar kalau sekarang hampir semua hal bisa dilakuin hanya dengan satu aplikasi? Satu, ancaman regulasi dan larangan pemerintah. Banyak negara, misalnya India, Amerika, dan beberapa negara Eropa telah melarang atau membatasi TikTok karena isu keamanan data dan monopoli pasar. Dua, persaingan sengit dengan platform lain. TikTok kini tidak hanya bersaing dengan Instagram, YouTube, dan Facebook di ranah media sosial, tetapi juga di ranah e-commerce. Ancaman terbesarnya adalah bagaimana mempertahankan posisi unik tanpa kehilangan fokus. Juga trust issue dan kredibilitas informasi. Karena sifatnya cepat dan viral, TikTok rawan menjadi lahan misinformasi dan hoaks. 4. Ketergantungan pada algoritma dan konten. Jika algoritma dianggap merugikan kreator atau penjual kecil, TikTok bisa kehilangan pengguna yang loyal. 5. Tantangan monetisasi jangka panjang. Untuk strategi dan rekomendasinya, 1. Transparansi dan kepatuhan regulasi. TikTok perlu bekerja sama dengan regulator untuk membangun kepercayaan, misalnya dengan membuka pusat data lokal, memperketat privasi, dan audit keamanan. Strategi ini akan memperkuat license to operate di pasar global. Serta berinovasi dengan diferensiasi unik, maka posisinya sebagai super aplikasi global bisa lebih berkelanjutan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.